Itu menandai perubahan besar bentuk kehidupan. Nah, itu kalau diibaratkan tadi yang kita bahas ya di serial buku, novel atau manga gitu, itu ya untuk kayak volume buku. Itu yang apa menandai kayak ceritanya itu udah berkembang jauh gitu ya. Dari yang awal perkenalan, terus yang volume kedua ada konflik pertama, terus ada konflik ketiga, terus ada finalnya gitu ya. Nah, habis itu nanti Eon itu terdiri atas beberapa era masa kayak terdiri dari beberapa buku. Ada 4 Eon dalam sejarah bumi. Itu yang pertama Hadean 4,6 sampai 4,0 miliar tahun yang lalu. Nah, itu masih awal pembentukan bumi, masih awal banget. Itu buminya yang awalnya panas gitu ya. Jadi kita teori apa? Awan nebula ya. Terus buminya ini yang awalnya padatan gas yang panas gitu ya. Terus mulai apa berkumpul membentuk jadi planet. Terus habis itu ketabrak sama planet Theia, bentuk bulan, terus tektonisme sama vulkanismenya juga dimulai. Terus kedatangan komet es jadi lautan. Nah, itu waktu harian tuh belum ada kehidupan sama sekali ya. Makanya dibikin eon tersendiri gitu. Habis itu baru masuk eon Archean 4, 4 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, di lautan yang itu yang terbentuk saat hadian itu mulai ada reaksi-reaksi kimia. Lama-lama reaksi kimianya berubah jadi eh, kumpulan sel gitu. Nah, sel-sel ini hidup jadi kayak bakteri. Ini bakteri yang awal banget gitu ya. Sebenarnya sekarang masih ada juga bakterinya. Itu bentuknya sederhana sekali. Selnya hanya satu dan dia hidup aja gitu. Bisa ambil nutrisi unsur-unsur dari sekitarnya terus produksi jadi unsur lain lagi gitu. Nah, itu dia. Maka habis itu masuklah ke eon Proterozoik. Nah, itu eon yang ini mulai karena tadi ada bakteri-bakteri hidup, itu sebagian bakteri itu memproduksi unsur-unsur yang penting gitu ya. Itu oksigen contohnya. Kan kita tahu ya di udara ada banyak oksigen. Nah, maka atmosfer bumi mulai bisa dihidupi ya gitu. Nah, itu dan bakteri juga mulai yang awalnya selnya satu gitu, lama-lama hidup butuh 2 sel, 3 sel, 5 sel dan sebagainya. Nah, itu berubah jadi seperti ganggang atau alga. Tahu ganggang nggak kayak apa? Ada yang tahu ganggang kayak apa? Gimana? Gak, bang. Gimana, Go? Gak. Punya jalan gak? Ya, ganggang tuh kayak kalau di SpongeBob tahu itu nggak kelp shake gitu. Chelsea. Chelsea. Kelp shake tahu kan Oh, yang di SpongeBob ya? yang minuman rumput laut. Ya, ganggang tuh kayak rumput laut. Jadi yang hijau panjang gitu ya. Nah, itu ganggang. Nih, kita lihat ya. Kalau butuh bayangan nih. Mana videonya, Pak? Kami mau lihat. Tuh, ya. Tuh kayak gitu ya. Yang di dasar laut tuh. Itu yang dimakan sama itu SpongeBob. Dibikin jus. Kelp shake. Sampai berbulu hijau.
Ya, nah intinya gitu. Jadi tadi sel-sel itu mulai berkembang gitu ya, sel-sel bakterinya jadi banyak gitu. Nah, lama-lama membentuk kayak tubuh kayak gini, tubuh ganggang gini. Dan ganggang ini kan warnanya hijau ya. Nah, itu dia sel-selnya ada yang berubah jadi bisa nerima cahaya, cahaya matahari, terus jadi ngasilin oksigen juga, klorofil ya, kayak di daun. Nah, bakteri juga awalnya ada klorofil dan sebagainya, terus lama-lama berevolusi jadi punya. Kita balik ke slide-nya. Oke, gitu. Ya gitu. Nah, di hewan Proterozoik ini juga bumi sempat jadi bola es ya, yang ini loh. Nah, tapi kan karena kehidupan di dalam laut gitu ya, yang di atas laut nggak ada kehidupan gitu. Jadi ya peduli amat di atasnya jadi es atau enggak. Ya gitu. Karena kehidupan semuanya ada di dalam laut ya, ya nggak masalah gitu. Semuanya jadi es. Nah, habis itu muncul hewan pertama. Jadi bakteri-bakteri itu ada yang mulai apa berevolusi berubah jadi kayak tumbuhan gitu ya, jadi ganggang atau kayak jadi lumut mungkin. Tapi di sisi lain bakteri-bakteri yang mungkin kehidupannya lebih aktif gitu. Nah itu berubah berevolusi jadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Contohnya kayak ubur-ubur gitu, kayak sekumpulan sel yang ada dindingnya gitu ya, ada masih apa kayak otot-otot gitu. Nah, tapi bisa bergerak bareng-bareng gitu. Nah, itu kayak ubur-ubur gitu. Ubur-ubur sederhana. So, di akhir Proterozoik, di akhir 600 juta tahun yang lalu. Habis itu Fanerozoik. Nah, itu eon lahir di bumi yang mencakup sampai sekarang. Manusia gitu ya. Sekarang hidup di Fanerozoik, di eon Fanerozoik ini. Nah, dari memasuki eon ini itu kehidupan laut eh, kembang pesat ya. Itu makhluk hidup semua jadi sangat dominan di bumi gitu. Dan eh, lama kelamaan juga yang di laut ini mulai naik ke darat gitu. Nggak cuman hewan tapi tumbuhan juga gitu. Dan dari 500 juta itu hanya 1%-nya gitu ya, itu 4,5 juta tahun yang lalu mulai muncul manusia, manusia cikal bakalnya ya gitu. Ya. Tapi percaya atau enggak monyet-monyetan gitu udah ada dari 50 juta tahun yang lalu juga. Ya, ya. Itu hewan bersejarah. Bersejarah. Diganggu lubang. Nah, sekarang kita bahas era ya. Nyambung. Gede-gede. Era itu unit pembagian waktu kedua terbesar yang menandai perubahan besar dalam flora dan fauna, juga iklimnya. Tuh, jadi nggak cuman yang secara garis besar gitu ya, nggak yang awalnya nggak ada kehidupan, jadi ada kehidupan bakteri, terus dia ada kehidupan yang sedikit lebih kompleks sama kehidupan yang kayak sekarang gitu. Nah, itu mesti dari yang besar-besar itu ya waktunya dibagi lagi era. Itu kayak kayak tadi kalau diibaratkan di satu serial buku gitu ya. Itu bagian dari satu volume buku, itu satu buku gitu. Satu satu per buku, nah, satu buku itu sebut satu eranya gitu ya.
Era pertama, era kedua, dan era ketiga dan sebagainya itu bagian dari volume atau eon pertama gitu misalnya. Nah, nanti era ini punya banyak bab gitu, punya banyak bagian yang lebih kecil lagi itu sebutnya nanti period yang tingkat ketiga ya. Nah, dari eon Phanerozoic ya, kita bahas yang sekarang aja yang mendekati kehidupan sekarang gitu ya. So, eon Phanerozoic, Phanerozoic, Phanerozoic. Nah, ini secara secara ini ya secara kata ya. Phanerozoic itu artinya kehidupan kasat mata. Ya kan? Karena sebelum-sebelumnya kan kehidupan kayak cuman bakteri, ganggang kecil-kecil gitu, ubur-ubur sederhana gitu kayak gumpalan kecil yang gerak-gerak gitu ya di laut. Nah, sekarang namanya Phanerozoic, kehidupan kasat mata ya. Kita bisa lihat apa ubur-ubur yang gede gitu ya. Atau dulu ada dinosaurus yang puluhan meter panjangnya gitu kan. Itu kan jelas-jelas kasat mata gitu ya. Gak butuh mikroskop, kita udah bisa lihat gitu. Itu makanya namanya Phanerozoic. Nah, bagi tiga era Phanerozoic ada Paleozoic tuh 541 sampai 252 juta. Terus ada Mesozoic 252 sampai 200 sampai 66 juta dan Kenozoic 66 juta sampai sekarang. Nah, ini secara kata ya Paleozoic. Paleo itu purba, Zoik itu kehidupan. Jadi kehidupan purba ya itu jauh banget gitu ya kondisinya sama sekarang gitu. Dulu ya hewan-hewan laut tuh aneh-aneh, gede-gede gitu ya. Terus juga yang mulai naik ke darat juga bentuknya teh udah ya asing lah. Mungkin mungkin mirip-mirip alien kalau sekarang. Nah, terus di era selanjutnya itu Mesozoik. Meso itu artinya pertengahan. Jadi kehidupan pertengahan. Tadi ada yang purba gitu. Nah, artinya ada yang sedikit lebih modern kan gitu. Itu Mesozoik. Dan terakhir Kenozoik. Keno tuh kekinian lah. Jadi kehidupan kekinian. Kalau Mesozoik itu tadi penuh dengan dinosaurus misalnya ya. Nah, Kenozoik itu udah nggak ada dinosaurus dan proporsi makhluk hidup gitu ya. Bagian-bagian makhluk hidup yang ada di apa di bumi ini ya seimbang gitu antara hewan darat, hewan laut, terus juga udah banyak mamalianya gitu ya. Nah, ini habis ini kita bahas masing-masing dari Paleozoik, Mesozoik, dan Kenozoik. Mau catat dulu nggak? Intinya aja ya Pak, Eon adalah unit terbesar, pembagian waktu terbesar ya Pak. Ya, yang Eon yang paling besar, terus habis itu nanti masa. Ya, benar, besar-besar. Oke, sambil kalian nyatet, catat dulu bentar ya. Hewan, hewan titik dua menandai perubahan sistem berkah. Dan masih juga bisa bisa ada Bagian waktu terbesar dong. warga dalam menentukan menandai perubahan sistem yang itu
dalam sejarah. Alien Eon, Arkrean Eon, Protecirea, Proterozoik Eon, mana Eon, Eon. Di biologi ada Eon. Tentang apa sih? Yes. Jajar yang busri. Hah? Jajar yang busri. Saha. Saha. Diajar. Saha. Din. Ayat apa din? Oh, yes. Luas apa? Pakai penelitian di RAM nih. Lalu Armstrong. Akhirnya. Udah. Miliar tuh ya lucu. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ngecel. Mati. Itu peluk dong. Perlu makanan enggak? Proterozoik. Proterozoik. Sekolahnya di Manis. Saya beli kamu. Baca, kamu baca. 0,5 miliar tahun yang lalu. Nabi Adam geser lahir. Wah, Panerozoik. Lima. Tujuh. Sekarang. Pak, udah Pak. Lanjutnya. Merah atau masa? Oh, ini kemarin. Paris. Membahas peternakan. Supaya kalau ganti pas apa? Oh, semakin mungkin. Bicara.
Itu jadi kemarin ya. Untuk Itu Cobi. apa ya? 11-12. Tapi dengar aja sih nggak ulang tahun. 12. Ji, ulang tahun. Kelas 11. Campur sini saya. Benar tuh. Dia mau beli los. Apa? Kemarin di mana? Siapa? Oh, mau. Hah? Kepada bisa berjalan dulu gantung. Oh, kalau masuk tuh dia komputer. Bisa kok. Kalau orang Saya ada sampai di nonton teh. Sendiri sekarang. itu tenanya kamu bukan Sunda. Nah, Kamu Sunda mah ngalih HP juga Pak Acong. Apa bisa jadi sayur bayam. dah. Cigoten. Busuk Dapat. Lanjut. kali sih. Yo, WhatsApp bro. Yo man. Enggak. Nggak tahu artinya apa. WhatsApp. Lo udah tahu artinya? Kok. Oke. Jadi Paleozoik ya, kehidupan purba kayak gimana sih? Awalnya kehidupannya itu kebanyakan di laut ya, karena kehidupan pertama ya, itu mulai dari bakteri, ganggang, sampai ubur-ubur sederhana, itu adanya di laut. Nah, jadi sampai
sebelum 400 juta tahun yang lalu itu ya semua gitu ya kehidupan adanya di laut itu bentuknya ada yang namanya trilobit gitu ya itu kayak kayak apa bahasa Sundanya apa balangas gitu ya lupa. Nah itu kayak apa kayak kerang kayak kepiting tapi ada ekornya gitu. Coba nih kayak gini ya. Coba Sulit, Pak. Sulit. coba share screen ini kita cari lagi. Sulit. Balangas gitu ya. Apa apa ya namanya? Balang. Kalau bahasa ya lupa apa ininya bahasa Sundanya. Nah pokoknya gini lah ini. Yang Nah kehidupan trilobit tuh mirip kayak gini. Ini sampai komunitas. sekarang masih ada nih. Terus Atau di bahasa Sunda apa namanya itu? Krem. kalangan. Belangkas, belangkas. Nah, nah ini. Nah kayak gitu tuh. Membahayakan enggak itu? Enggak, bisa dimakan bahkan. Mau apa pada dipelihara? Bisa aja sih. Nah, tuh. Dulu Mau apa? waktu dulu bentuknya kayak gini. Bukan kecoa ya, bukan kecoa air. Melawan. Enggak. Memang. Ini Sadar. fosilnya ini ya, tuh. Dulu lautan ya penuh sama makhluk kayak gini. Melawan. Ada ya fosil ini ya fosil di dasar laut ya ini. Jadi sisa-sisa hewannya gitu. Karena dia cangkangnya keras, terus dia numpuk aja di tanah gitu di dasar laut. Timbun sama sedimen yang lain, nah ini lama-lama jadi batu. Nah jadilah fosil kayak gitu. Kita lihat coba. Mesozoik animal. Kayak gitu. Fui. Hui di hiu. Pokoknya ya macam-macam ya itunya hewan itu. Ada yang Kraken. apa tadi trilobit tuh ya. Trilobit nih ya. Ada Kraken, Pak. ya ada kraken gitu. Ya, pokoknya apa ubud bukan ubud gurita raksasa gitu ya. Terus sudah ada di situ tuh di Paleozoik itu ada juga satu period gitu ya. Namanya Silurian. Silurian period. Nah, itu isinya itu ikan semua, hampir semuanya ikan gitu. Ikan sangat dominan, macam-macam ikannya. Ya bentuknya juga agak-agak aneh gitu ya. Kayak topeng. Fui sama. Iya. Eh, Silurian ini dikenal sebagai bahasa Inggrisnya ya, Age of Fishes atau zamannya para ikan. Ya saking dominannya Betul. ikan di lautan gitu ya. Nah, 400 juta tahun yang lalu tuh ya sebutnya itu Age of Fishes. Itu ada lauk, itu ada ikan sapu-sapu, bukan Pak? Mirip-mirip. Tapi gini ya, yang namanya satu spesies gitu ya. Itu walaupun sekarang ada ikan gitu, tapi di masa lalu ikan-ikan itu beda-beda juga spesiesnya dan udah punah yang dulu tuh. Hanya sedikit yang masih bisa bertahan hidup sampai sekarang itu. Karena kan lingkungan laut berubah gitu ya. Tiba-tiba lautnya tercemar karbon dioksida banyak gitu ya karena ada erupsi di permukaan laut gitu ya. Nah, itu ya mereka otomatis ikannya berubah kan spesiesnya gitu. Yang tua mati, terus
bikin spesies baru yang lebih tahan sama kondisi laut yang baru gitu. Gitu aja terus selama ratusan juta tahun ganti-gantian. Buaya Pak, masih ada, udah ada Pak di zaman itu Pak. Buaya baru 200 juta lah, paling 200 juta tahun. Sama Nah, ini pernah lihat ini enggak? Tuh, Bilut. Tardigrados ini salah satu hewan paling kecil di dunia. Tardigrade gemoy. itu Wah, lebih kecil daripada ukuran kuku kita ini. Nah, ini salah satu hewan yang tangguh. Kita lihat ya, tardigrade udah Cantik. tuh tuh. Nah, tuh. Tardigrade itu dari 500 juta tahun yang lalu udah ada. Jadi awal Paleozoik ini tardigrade ini udah muncul ini. Sampai sekarang masih ada spesiesnya. Belum punah sama sekali. Nah, ini salah satu yang paling paling ini ya, paling tangguh, spesies paling tangguh di dunia. Kecoa apa kecoa? Bukan di dalam air, beruang laut. Oh di Biasanya dalam. hidup di lumut gitu, kecil-kecil banget itu. Hampir hampir nggak kelihatan sama mata, tapi bisa dilihat gitu. Ada nggak ya perbandingannya? Contohnya Pak, contoh bandingannya. Semut. Nah, ini tungau ya, tahu tungau? Kutu yang kecil di kasur biasanya. Desmite. Nah, tardigrade itu lebih kecil lagi dari itu. Tapi dia dia hewan kecil banget. Ya, nah ini buaya salah satu hewan yang paling paling tangguh ya dari 500 juta tahun yang lalu udah hidup. Nah, habis itu karena ada perubahan di laut gitu ya dan di atas permukaan laut juga oksigen makin banyak gitu ya, nutrisinya makin banyak. Akhirnya ya udahlah gitu kita hidup di darat aja gitu ya. Nah, mulailah hewan-hewan tuh naik ke darat gitu. Terus tanamannya juga yang awalnya ganggang gitu di dalam laut, lama-lama naik ke darat jadi lumut. Nah, tardigrade itu hidup di dalam lumut biasanya. Nah, itu dalam lumut, terus habis itu lumutnya lama-lama jadi ada kayu-kayunya dikit gitu. Lama-lama jadi semak-semak tanaman perdu. Kan tanaman perdu ada kayu-kayunya gitu ya. Nah, lama-lama kayunya makin gede gitu ya, berevolusi. Jadi pohon-pohon besar sampai 300 juta tahun yang lalu. Nah, waktu 300 juta tahun yang lalu ini sebutnya zaman karbon. Ya, karena kayu itu unsur dominannya itu karbon, karboniferous. Nah, kambium ya, kayu kalau kita bakar jadi arang kan. Nah, itu karbon dioksida gitu ya hasil bakarannya. Nah, jadi pohon-pohon ini besar, saking besarnya gitu ya, sampai beberapa ukurannya itu ratusan meter. Bayangin pohon tingginya ratusan meter waktu itu, gede-gede banget ya. Nah, itu hewan yang pertama kali naik ke darat gitu ya, itu amfibi. Ya, amfibi kan kita tahu ya bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nah, itu ya ikan-ikan gitu ya, mulai kayak ada kakinya dikit gitu. Nah, itu lama-lama berlayar di darat. Jadi salamander atau kodok gitu ya. Terus
Lama-lama ada yang berkembang jadi serangga. Gitu. Oh, bener. Kayak trilobit gitu kan tadi mirip kecoa gitu ya. Nah ada yang naik ke darat gitu. Nah, itu mulai jadi kayak serangga. Terus ada yang mulai hidup bersayap gitu jadi capung. Nah dulu 350 juta tahun yang lalu tuh capung ukurannya gede-gede banget itu. Kayak bentangannya aja bisa 2 meter. Sayap, ya, dari ujung sayap ke ujung sayap tuh bisa 2 meter. Segede manusia Helikopter. capungnya. Helikopter. Capung segede Bisa manusia. bisa helikopter gitu, Pak. Ya, kalau helikopter kan muter-muter ya ini mah kan kepak-kepak gitu ya kalau kalau capung mah gitu. Nah, jadi Iya, iya. tuh bayangin dulu 300 juta tahun yang lalu tuh ya isinya hutan gitu ya tinggi-tinggi gitu ya. Gedenya Terus di panas. antara pohon-pohon gede-gede itu ya ada capung-capung gitu ya yang gede gitu terus ada ular merayap gitu. Ya, zaman itu gede-gede banget lah gitu. Nah, Ah, kalau ini hutan-hutan ini mati gitu ya karena sesuatu itu kan eh, pohonnya tumbang jatuh ke tanah lama-lama membusuk kan pohon tuh. Jadi tanahnya itu mengandung banyak kayu kayak lahan gambut kalau sekarang mah di Kalimantan tuh biasanya. Itu jadi tanah yang banyak ini potongan-potongan kayunya gitu. Nah itu kalau tanah itu membatu lama-lama keras gitu ya, airnya keluar itu bisa berubah jadi batu bara. Nah kita kayak apa bakar apa kita sumber listrik utama ya di dunia ini dari batu bara. Ya, batu bara dibakar panasnya pakai buat muter turbin. Nah, batu bara kalau kita bakar kan jadi hubungan gitu ya, asapnya gede, ya jadi kayak arang gitu. Nah, apa yang terjadi di akhir dari era Paleozoik itu ada erupsi besar, erupsi rekahan kayak gini nih. Nah, kayak gini, tapi bayangin itu panjang rekahannya ratusan kilometer, bahkan sampai 1.000 kilometer. Nah, rekahan ini keluar pakai dong. yang namanya lava itu panas kan, itu Ya. ngebakar tanahnya. Tanahnya isinya banyak batu bara. Kebayang nggak itu? Seluruh bumi dulu asap itu asap dari bakaran itu erupsi itu sampai kemana-mana kan asapnya ke seluruh bumi. Akhirnya bumi jadi beracun sekali. Akhirnya punah 90% kehidupan di bumi waktu itu punah karena kandungan udara ya apa karbon monoksida yang ada di udara gitu itu tinggi sekali dan air juga kan nyerap nyerap apa nyerap unsur dari udara kan. Nah, itu jadi tercemar dan itu lavanya nutup sampai 1 juta kilometer persegi. Itu sisanya ada di daerah Rusia Timur, Siberia. Nah, terus kehidupan Paleozoik berakhir gitu ya. Masuklah Mesozoik dengan bumi yang lebih apa? Lebih kejam gitu ya iklimnya. Nah, itu reptil di situ bisa bertahan hidup. Akhirnya Mesozoik itu penuh dengan reptil dan karena mereka dominan sekali gitu ya lama-lama jadi gede. Nah, dinosaurus pertama kali muncul sekitar 240 juta. Itu baru muncul mamalia juga. Jadi ya Sejak hari Mesozoik kayak gini gitu. Ya, kita lihat ini ya. Iya kan gede soalnya makhluknya. Ya benar. Cekung aja gede berarti pohon teh apapun.
Palingan ambil dan tinggi. Jadi bisa jalan tuh kalau sama dia. Benar, tidak. 2, 4, 7, Belajar tulis. 10. Kita teh berarti baru. Ya, dinosaurus gitu ya. Tangannya Ya, karena dinosaurus tuh tadi para reptil kan dominan sekali gitu ya. Ukurannya jadi gede-gede karena makanannya banyak gitu. Ya, kalau sekarang mah istilahnya kayak dibully gitu ya hewan-hewan lain tuh. Ya, jadi makanan para ini kadal-kadal besar ini. Walaupun ada juga kadal yang makan tanaman, makan pohon gitu. Iya. Sih. ada. Ya, ini namanya Brontosaurus ya ini. Terus ada juga dinosaurus yang bisa terbang di atas tuh. Namanya pterodaktil. Pterodaktil. Ya, macam-macam lah ya. Itu kalau kalau sekarang mah hewan ya macam-macam gitu ya mamalia. Kalau dulu tuh yang macam-macam tuh kadal gitu. Kadalnya bentuknya macam-macam. Dinosaurus. Pak, Ya, kenapa reptil tangannya kecil-kecil, Pak? eh kalau yang apa yang makhluk apa yang dinosaurus gitu ya mereka eh kurang punya fungsi yang ini ya yang predator sesama ya, karnivora ya, yang makan daging gitu ya. Nah, itu reptil yang makan daging itu mereka mengandalkan kecepatan kan. Nah, ternyata lari itu lebih enak pakai dua kaki kan. Iya. Nah, gitu makanya ya yang apa yang predator gitu ya kayak T-Rex gitu itu kakinya kecil. Tapi kalau yang makan tumbuhan gitu atau hewan-hewan kecil ya kakinya normal. Ini kan Brontosaurus nih kakinya normal kan. Dia makan tumbuhan, makan pohon Oke, terima kasih. ya gitu lah. Tuh, ingat jadi kuliah. Iya. Itu yang dipoto. Nah waktu itu eh, Jelas. bumi itu ya itu walaupun dia tadi kita lihat ilustrasinya gitu ya banyak pohon. Sebenarnya nggak segede itu juga pohonnya gitu. Itu waktu itu suhu bumi ya itu lebih panas dibandingkan sekarang. Jadi mungkin sekitar 5 derajat atau 8 derajat lebih lebih panas daripada zaman sekarang. Ya, bayang ya kayak kalian yang biasa hidup di Tasik gitu. Nah, kena udara Jakarta gitu atau udara Gunung Sahara. Nah, kayak gitulah. Panas, kering gitu ya. Sementara yang di daerah kutub ya bukan es gitu, tapi hutan. Ya karena kan ya es cair jadi tanah biasa gitu ya. Nanti lama-lama bisa tumbuh hutan. Nah itu eh, era atau masa Mesozoik ini dibagi lagi jadi tiga periode. Itu ada Triasik, Jurassic, atau Cretaceous. Nah yang paling banyak dinosaurusnya itu Jurassic, Jurassic Park ya, tahu ya filmnya. Nah itu berdasarkan ya dominasi dinosaurusnya sama kondisi geologinya. Yang Cretaceous itu karena apa? Karena hangat gitu ya, panas kan buminya. Itu lautan itu banyak tumbuh ini tumbuh terumbu karang. Ya laut tropis gitu ya. Bayangin laut tropis kayak di Indonesia, tapi ini mah laut tropisnya sampai ke Jepang gitu, saking saking hangatnya gitu ya. Bisa bisa tumbuh sampai ke Jepang, ke Eropa gitu ya, ke laut Eropa. Kalau sekarang kan
eh, tumbuhan koral gitu ya. Itu cuma ada di sekitar tropis aja, sekitar Indonesia, Australia gitu. Gak jauh-jauh. Nah ini makanya waktu Kretasius ya atau zaman Kapur ya itu banyak batuannya itu terumbu karang gitu. Dari sisa-sisa terumbu karang itu kalau terkumpul jadi batu kapur. Itu ya kapur tuh dari sisa-sisa terumbu karang ya. Terus habis itu zaman di era Mesozoik juga benua-benua gitu ya. Karena pergerakan tektonik awalnya ngumpul sebut Pangea. Terus di tengah-tengah era waktu Jurassic sampai Cretaceous itu mulai ya continental drift yang mulai pecah gitu lagi. Nah selama waktu gabung itu Pangea ya itu dinosaurus bisa keliling dunia gitu. Bisa keliling dunia gampang karena nyambung semua daratannya. Nah, habis itu akhirnya ya era Mesozoik ini berakhir sekitar 66 juta tahun yang lalu. Itu ya tahu sendiri ya, asteroid raksasa nabrak bumi di Meksiko. Ya, ya Kimi no Nawa, Madakono Madakono Sekai wa Wibu. Ya, ya bayangin kalau yang di film Kimi no Nawa gitu, tapi ukurannya 100 kali lipat lebih gede nih. Nah, ya bayangin aja gedenya kayak apa gitu. Makanya yang punah itu seluruh dunia gitu. Ya dinosaurus yang badannya gede gitu ya butuh nutrisi banyak lah dengan kondisi alam yang kacau balau gitu ya. Mereka dapat makanan dari mana coba? Akhirnya matilah. Sisanya spesies-spesies yang kecil-kecil sama yang di laut. Ya omong-omong eh, kawah ini kawah asteroid ini yang di Meksiko itu panjangnya 180 kilometer. Bayangin 180 kilometer tuh dari Jakarta sampai Garut. Tadi garis. Nah, kawahnya segede Jawa Barat gitu. Segede itu. Jadi bisa kan nanti ada lah butuh nanti asup lah langsung Nah lahir so sweet ya Kenozoik ya, kehidupan kekinian, era lahir nih yang sampai sekarang. Ya karena tadi dinosaurus yang gede-gede udah mati gitu ya. Tinggal sisa mamalia yang kecil-kecil. Itu akhirnya mamalia itu berkembang pesat. Ada kuda, badak, kuda nil, gajah dan sebagainya gitu ya. Nah itu eh, habis itu primata monyet ya, ya namanya simian. Ya, kayak gini ya simian tuh. Eh, Itu teh sisa-sisa bekas dinosaurus itu jadi badak kan. Makanya waktu zaman kayak gini simian lah ya. Tuh. Nah ini salah satu nenek moyang manusia nih. Ini monyet-monyet yang pertama kali awal apa berevolusi ya kayak gini bentuknya. Tuh gua itu tuh yang gede teh sana. Kalau ini ya Pak yang itu Pak yang di kirinya Pak nah ini siamang ini. Siamang ini siapa baru-baru ini mah masih lumayan Siamang baru. tunggal siap Siamang tunggal tuh adanya di Sumatera. Aku pernah lihat langsung di itu di hutannya gitu di Sumatera.
Siamang tunggal. Gimana, Pak? Ada Pak yang Siamang, monyetnya panjang nih, Pak. Bukan. apanya panjang? Hidungnya. Oh, itu nah bekantan. Nah, Mak. Ini badannya ganteng. Iya, Bu. Dilihat dari Pak. pinggir. ini lambang ini ya lambangnya dunia fantasi Dufan Dufan Jakarta. Nah, biasanya tuh di Kalimantan banyaknya ya. Oh, masih ada, Pak? Ada. Masih bekantan masih, tapi agak-agak bahaya ini. Terancam punah. Ya udah sini Pak, aku rawat. Nggak bisa secara hukum nggak bisa, nggak boleh. Harus punya ini penangkarannya. Harus punya kebun binatang sendiri. Nah, habis itu baru bisa pelihara. Kalau nggak kurang monyet. Jadiin anu monyet teh ya, sampai monyet Pak. Terus pernah. Iya. Sudah nih. Ya, balik ya ke slide-nya. Basic monkey. Belum deh. Ya, gitu. Nah, jadi monyet pertama gitu yang muncul 50 juta tahun yang lalu, terus habis itu berubah, ya lama-lama ada yang makin gede gitu ya monyetnya. Nah, itu monyet yang makin gede itu lama-lama jadi gorila. Ya tahu kan yang ini. Oh, Terus Gorila Pak. ya gorila. Nah, gorila itu kan sebenarnya bisa jalan 4 kaki, bisa jalan 2 kaki gitu ya. Nah, yang jalan 2 kaki ini makin lama berkembang. Jadi simpanse. Nah, simpanse itu eh, primata ya yang genetiknya itu paling mirip sama manusia. Simpanse. Ini coba. simpan setiada. Simpan diri Ini pada badannya diri. ini. Oh iya. Ya ini. Nah, simpanse itu ya nah ini salah satu leluhur manusia nih. Dia tuh udah bisa jalan 2 kaki. Iya, Pak. Nah, ini sekitar 8 juta atau 9 juta tahun yang lalu ya ini simpanse tuh. Habis itu Pak, coba berkembang lihat. jadi nih. Bayangin gini, Pak. Afrika. Apa sih namanya? Apa sih? Ntar lupa apa nih namanya. Terus Di dalam mungkin humanoid. Apa sih? Oh, nanti. Kamu siapa? Pemilik itu. Hominis. Cari gerak-gerak. Fitra Kausi. Homini. Oh, ini nih. Australopithecus. Walaupun namanya kayak Australia, tapi bukan Australia gitu. Australia itu artinya selatan. Ya karena Afrika itu kan selatan ya. Tuh, nah ini
Ini salah satu bentuk eh, manusia purba gitu ya, yang paling pertama ya kayak gitu. Mirip siapa tuh? Ya kayak gini ya. Ini manusia purba pertama tuh kayak gini. Australopithecus. Aku gambar di Nah, habis itu baru ya apa? Mulai rambut-rambutnya berkurang gitu ya di tangan gitu ya. Terus lama-lama ya jadi manusia purba yang lebih mirip lah ini. Ini namanya Neanderthal. Oh, kayak gini tuh. Kayak orang bule ya. Ya. Karena emang banyaknya dulu hidup di Eropa ini. gaya. Neanderthal ini. Menawan. Nah, Homo sapiens atau ya manusia spesies manusia yang sekarang ya itu baru ada 300 tahun yang lalu, 300.000 tahun yang lalu. Juga di film-film ini. Sama ya. Oke, acung nih teh ada sama Ya. Syukur ya. nyari anak awi. Mana kau marah kan? Kan bikin. Tunggu kayak saya lama. Jadi Oh, Belum sama ya dah. kan. Nanti. Gitu jadi Homo sapiens gitu baru pertama kali muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu terus berkembang 250.000 tahun yang lalu. Nah, ini karena era Kenozoik ini dibagi-bagi gitu ya awalnya. Jadi eh, sebenarnya 7 periode ya ini ada namanya super super periode gitu cuma 3 ya ini. Sebenarnya ada yang namanya Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, terus Pliocene, Pleistosen, baru Holosen terakhir. Itu 7 periode aslinya. Tapi dibikin di 3 grup besar itu Paleogen, Neogen, dan Quaternary atau Quarter. Nah, Quarter ini 2,6 juta tahun yang lalu gitu. Nah, ini kan manusia purba udah muncul ya. Nah, itu karena didominasi oleh kejadian zaman es ya, Ice Age, itu banyak daratan dunia itu terhubung karena permukaan lautnya turun kan. Jadi lautnya banyak yang surut. Tuh dari Afrika, Eropa sampai ke Amerika itu semua nyambung gara-gara zaman es ini. Terus juga di bagian utara kan ada lapisan es yang ngapung-ngapung gitu ya. Nah, manusia purba ya jalan di atas es-es itu gitu. Belum punya nama. Makanya bisa menyebar ke seluruh dunia setelah itu. Di awalnya dari apa? Ya, Manusia. kan the rest is history ya. Setelahnya ya kayak sekarang lah gitu. Oke, materinya sebenarnya segitu aja. Mau catat nggak? Pak, Capek ya. kalau Nabi Adam. Tapi Pak, idenya udah dapat. Ya, mau nanya apa, Ilham? kalau Nabi Adam itu apa pas kapan diutusnya Pak? Kan pertama Kalau kali nggak salah manusia. 40.000 tahun yang lalu. 40.000 masih zaman es itu. Masih ada manusia purba. Ah, walau alam ada sih, sepertinya ada gitu. Sebenarnya gimana ya kayak ini masih penelitiannya masih belum begitu banyak gitu ya tentang gimana genetiknya Nabi Adam itu kembang gitu ya sampai ke manusia sekarang. Tapi kemungkinan mungkin dulu udah ada manusia lain gitu. Jadi sebenarnya Nabi Adam ini umat Bani Adam yang sekarang tuh bukan 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 apa ya? Bukan umat yang pertama kali ada di bumi. Nah,
Kalau kalian lihat di Al-Baqarah ayat 30 atau 31 ya itu kan malaikat ngomong ya gini, apakah apakah Allah akan hendak menciptakan makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tanyanya tahu dari mana gitu. Sebenarnya malaikat kan nggak punya akal yang kayak manusia gitu, bisa mikir jauh gitu ya. Artinya, malaikat udah pernah lihat ada makhluk lain yang kayak manusia. Nah, jadi kemungkinan sebelum Nabi Adam turun itu ya udah banyak itu manusia pun, Mbak. Dan itu mereka mungkin udah ada nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Dan itu hasilnya kehancuran. Itu kemungkinan yang dilihat oleh para malaikat. Tapi kali ini Allah meyakinkan apa kalian apa para malaikat nggak tahu apa yang apa ada dalam rencana Allah gitu ya. Ya sampai sekarang gitu. Ya mungkin di antara kaum Neanderthal dan sebagainya gitu ya tadi, mungkin dulu udah ada nabinya gitu. Mungkin Baqarahnya Pak. ya Al-Baqarah 30 apa 31 gitu. Tentang yang ini pembuat apa pengutusan khalifah gitu. Saya Coba meninggal baca tapi kita gitu. Tuhan buat para malaikat untuk menjadikan khalifah di bumi. Kau untuk menjadikan Oh ini Pak ayat 30 Pak. Ya 30 ya. Darah dia masih sedangkan karena dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, Nah, itu kan dan tuh. menjadikan khalifah di bumi. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah tuh. Artinya malaikat sudah pernah lihat dulu ada makhluk lain, ada manusia lain yang hidup di bumi, ada umat lain yang ya berbuat kerusakan di bumi gitu ya. Ya mungkin para Neanderthal itu salah satunya gitu. Ya, ini diutuslah Nabi Adam itu untuk membimbing ya manusia yang ada gitu. Dan habis itu Nabi Adam baru kembang biak ya punya anak banyak gitu. Nah genetiknya sampailah ke kita semua sekarang. Terus genetik yang manusia purba itu hilang kemana? Ya mungkin waktu banjir besar Nabi Nuh itu hilang semua. Sisanya ya turunan Nabi Nuh dan beberapa kaumnya yang turunan langsung dari Nabi Adam. Makanya kita semua Bani Adam. Sisanya yang Bani Neanderthal gitu ya misalnya. Mungkin udah hilang semua waktu waktu akhir zaman es, waktu banjir besar Nabi Nuh. Gitu. Ya, Kak. Jadi, Ada pertanyaan? sudah Pak. Oke. 1 jam lain mau ngapain kita? Istirahat aja. Istirahat. Aja Pak. Lama banget istilahnya. Ini ya nonton ini dulu deh. Ini baru tadi pagi nih temen aku publish video. Sampai jam berapa ya Pak? Setengah sembilan. Setengah 9. Dari 20. 8. Saya sudah kayak Nggak bener setengah. Hmm. Langsung langsung PKS. Iya, istirahat. 20. Aduh, istirahat. istirahat aja Pak mau beli bakso. Tar, tar.
Ya, nonton dulu lah dikit. Lihat dulu video di ini. Nah, asli. Tuh, kamu. Lu etot ya. Bakteri itu. In school, we were all taught during our basic science courses that Earth has experienced 5 big mass extinction events which forever changed the distribution of life forms as we know it today. For example, 66.043 million years ago, 76% of Yang all waktu species dinosaurus were rapidly punah ya. wiped out, including all non-avian dinosaurs, when a 19-kilometer or 11.8 mile wide asteroid impacted north of Mexico's Yucatan Peninsula, causing an impact winter. These 5 are referred to as the Big 5 mass extinctions because they were each originally thought to represent the 5 most severe mass extinctions in Earth's history, with each instance wiping out at least 75% of all species then living on our planet. Tuh. Jadi ada 5 apa kepunahan massal tuh macam-macam akibatnya. Ada yang karena erupsi gitu, ada yang perubahan iklim gitu, ada yang gara-gara tadi tabrakan asteroid gitu ya waktu zaman dinosaurus. Nah, ini But what macam-macam if nih. I were to tell you that this line of thinking is now outdated due to the discovery and explorations of dozens of additional mass extinction events, most more minor, but some more severe than the extinction I just mentioned. 2 of these, in fact, were more severe than some or all of the so-called Big 5 mass extinctions, and the stronger of these events came the closest of any mass extinction to wiping out all life on Earth. What I am referring to are the End Ediacaran mass extinction, which ranks as the 4th most severe, and the Great Oxygenation event, which ranks as the most severe. Each of the now 33 known mass extinctions describe and tell us about a notable change in the world, with events ranging from the Carboniferous rainforest collapse to the Middle Miocene disruption to even the ongoing human-caused extinction during the Holocene. So, where do all of these mass extinction events rank in terms of severity? Here are the results, and I want to note that the ordering of this list is up for debate due to the broad range of estimates for the severity of many of these extinction events. Some opinion was also used from the author of this video in addition to select figures from a linked scientific paper. If you are wondering, I have decided to classify the 2nd through 7th most severe events as the Big 6, since they all occurred in the last 600 million years when more complex life existed, unlike the Paleoproterozoic Great Oxygenation event. I will now briefly give a description for each of the 10 most severe mass extinction events in chronological order, also specifying what changes they caused to existing fauna. The Great Oxygenation event started 2.46 billion years ago when cyanobacteria, which lived in environments devoid of oxygen since it was lethal to them, began to release large amounts of oxygen into the atmosphere. In essence, they nearly destroyed themselves, with this event getting the closest to destroying all life of any mass extinction on Earth, with many cyanobacteria species going extinct. Next, we have the 550 million year old White Sea Nama transition, where a strong anoxic event in the oceans led to the first of 2 mass extinctions that would, when combined, wipe out almost all of the fauna that the period was infamous for. The End Ediacaran mass extinction 541 million years ago was the stronger of these 2 events, where flood basalts within a triple arm of what is today modern-day Oklahoma finished off the extinction of almost all of the aforementioned strange fauna that comprise this 96.2 million year long geologic period. This extinction paved the way for the rapid expansion of new organisms to fill these Paleozoik kayak gini ya now lautnya. missing niches, leading to what is known as the Cambrian explosion. The End-Batomian mass extinction 517 million years ago wiped out many small-shelled creatures and sponges, only for the population of trilobites to figuratively explode thereafter. During the subsequent late Ordovician mass extinction 445 million years ago, much of the Cambrian fauna died out.
The late Devonian extinction 372 million years ago wiped out most calcite reef-building organisms of the period and so badly impacted trilobites that their populations would never fully recover. The Kelihatannya. Amnapatanian extinction 259 Oh, iya million tuh. years ago wiped out many Ini species, pulau which would be further exacerbated by the so-called Great Dying 252 Kena million years orang ago lama. when trilobites, sea scorpions, most plant life, namanya and many pulau tabulate and rugose corals went extinct. The later Harus- Triassic-Jurassic mass extinction 201 million years ago left dinosaurs relatively unscathed, leading to their eventual dominance on the planet. And finally, the Cretaceous Paleogene mass extinction event ended the dominance of non-avian dinosaurs 66 million years ago, leading to mammals becoming the dominant Ya, creatures worldwide. Ammonites were also wiped out by this extinction. I could easily make a full-length video on any one of these 33 mass extinctions, so if something catches your eye, let me know in the comments section below. Oh, ini sisa ini ya. Sisa hutan tadi zaman karbon yang isinya apa? Pohon-pohon gede ya, daun-daunnya aja segede itu gitu. As a final note, I would like to thank my new YouTube channel member, Nofo. Oke. Kalian tertarik nggak ini? Main kayak gini, Denmark gitu, negara-negara. Chili. Injil. ada ya bapak. Rusia itu nih Bu paling ada. Brazil ya tuh. Indonesia, ayo. Itu Iya. itu Pak. United Nih. Kingdom ya. Inggris ya, terus Turki. Turki, Spanyol, Indonesia. Dami Ungke, Estonia nih kecil ya di atas. Selandia nih, Austria di tengah-tengah Eropa, Venezuela, Swiss sebelahnya Austria, Belanda tuh kecil ya, sekecil itu tapi bisa ngejajah Indonesia ratusan tahun. Kayak Filipina ya sebelah. Terus Korea, Sekarang kan pak, Greece, Israel, daga Pak Israel. gak ada. Gak ada ya Pak. gak ada kan belum jadi negara, Gagal diserang ke Rusia. gagal negara. Norwegia. Polandia nih yang benderanya mirip Indonesia tapi kebalik. Nah, Rusia mana nih? Itu Pak yang paling gede. Ya itu Pak. Nah, paling gede. Ini Irlandia sebelahnya itu, Buat ini sebelahnya UK. Nah, Papua Nugini sebelah Indonesia ya. Ini Kolombia di sini. Nah, Enggak. Sini menit. coba level 3 yang susah nih. Waduh, Albania, apa pula. Nggak ada di situ ya. Tuh. Eritrea di Afrika. Guatemala, Mozambik, Afrika. Belgia sebelahnya Belanda. Slovenia sebelahnya Itali. Kecil tuh, kecil banget. Gak pernah dengar ya? Ada di Wales itu. Kecil banget. Nggak bisa ngezoom apa? Wah, kecil banget. Barbados, Yemen, Cilok, Mongolia, Jerman.
Beda loh. Di itu ya di Indonesia di apa Kalimantan terus Guyana. Ini bukan bukan negara Afrika loh, tapi eh, di Amerika. Aman. Ini Bahama. Palestina. Republik Kongo. Dokter Kongo. Nah, ini bukan dokter kan. DR ya DR-nya bukan dokter ya. Nah, ini Mesir. Nah, Malaysia ya gimana ya? Ini Chad. Chad, Weh. Chad. Onceh. Chad Mewi. tiga Chad, Giga Chad. Chad berotot. Chad, Kirgistan, Filipina. Serbia, Sandeng lah le. Waduh. UAA. ya UAE, Yes. Mauritania, I. di Gunung Sahara ya. Oh, Ada Malta, ini kecil banget ini negaranya. yeah. Finlandia, Uganda. Uganda tuh yang itu yang video Why are you gay? Why are you gay? You are gay. Tahu nggak? Ya itu Uganda itu. Berapa menit? Wih. Why are you gay? Apa kamu Ini, membelot? nah ini Uganda nih. Anjay. What are you? Why are you Why are you gay? gay? Apa kamu Apa kamu gay? Oke. gay menyukai sama jenis? Iya karena berdua ya karena saya. Ihdina sirat mustaqim. Siratal ladzina an'amta Pak, nah, ya, Ya, Leviathan teh ada. apanya? Ya, panjang nih bu kayak ular, tapi di air hidup. Gak tahu tak, Pak. Kalau Leviathan tuh ada enggak Pak? Apanya? Leviathan. Leviathan, Leviathan mah itu mah legenda nggak sih? Kalau naga ada Pak? Well, well, Nggak ada. Nah, well. bahkan dinosaurus pun nggak ngeluarin api ya. Gimana? Gimana coba caranya ini nyalain api dari mulut gitu ya? Setrek. Cepet. Dicas dulu kan Gimana? Pak biar adaan. Makan lava. Enggak. Guatemala, Belize, Panama, Mesir, El Salvador. Ya, di Padahal batat-batat dulu ya. Terus ada juga Honduras. Terus yang Costa tadi Rica. teh India apa ada Pak? India ada Pun, tengah. Punda, Punda, Punda yang tadi salah pencet ini Pak pertama tadi. Oh, Saint Kitts Nevis. Ya, pokoknya di Karibia situ. Terus ada Haiti, terus Dominika. Indonesia aku beda-beda. Indonesia. Beda-beda. Terus Kuba tuh yang itu yang reggae ya. Terus Terus Saint Vincent, Rakah, terus Rakasa, Grenada, Antigua, Ya jahat. Barbuda, di nuklir terus lah putih. Saint Lucia, Grenada, udah ya, Grenada, Trinidad, Tobago, Barbados,
197. ya negara. Sayangnya si penjajah ikut disertai nih. Ini tanya netral gitu. Jadi yang ngikutin apa peta politik global aja gitu. Jadi Lain Pak, Israel gitu. Itu ada juga Israel. Israel kok Israel. Israel. Hel, Palestina juga ada ya. Israel. Betul kita Bu Israel. Isra, saya juga tahu artinya helman neraka. Hewan neraka. Ya, itu makhluk-makhluk neraka ya. Kolombia di Neraka. Ekuador. Terus Gila. Venezuela. Nah, gabung Guyana. Israel. Suriname. Nah, Suriname nih unik nih. Itu 30%-nya orang Jawa. Jawa. Suriname. Padahal ada di Amerika Selatan situ. Orang Kenapa? iki masih Karena dibawa sama penjajah Belanda. Dibawa sama orang Belanda ke sana. Kan Suriname tuh jajahan Belanda juga dulu. Nah, tenaga kerjanya diimpor dari Jawa. jadi ada Wilujeng Sumping itu Pak. Iya, betul. Ada di sana yang namanya Isnet gitu ya. Tukiyem, Sup Paijo gitu. Ada di situ namanya. Diam, Paijo, 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 ditinggal ya kucing tradisi aku. Oh, Uruguay, Brazil, Paraguay. Uruguay, Argentina ya itu negara-negara hebat di sepak bola ya. Ya. Terus, nah Messi, kita Mascherano, TPS, Island. tes pada siapa? Legenda Brazil, Brazil lain. Maradona. Di Sweden ini itu ya Ibrahimovic ya. Norway ada Erling Haaland. Finland nggak tahu siapa. Ya Erling Rusia. Denmark. Oh, Denmark, Peter Schmeichel. Ya Denmark. Denmark. Hah? Denmark. Udah. Dia malas. Sana kan Terus tahu nah, Bener. Belanda Netherlands. tuh banyak ya. Pandai. Pemain timnas juga banyak yang dari sana Belanda, Netherlands, Belgium. Oleh Ada Raja ini Nainggolan juga di situ di Belgium, di Belgia. ADB. Korto. Terus Italia ada Bang Jai, Terus ini Jai Izes. ini Portugal tuh ya yang kemarin baru meninggal tuh Diogo Jota Jota. ya Jota. Telah Nah kayak sebenarnya matul. Spanyol tahu lah ya banyak ya. Nah terus ada Prancis, France ya sebelahnya. Nah di antara Prancis sama Spanyol tuh ada satu negara kecil namanya Andorra. Kecil banget. Terus ada juga satu lagi namanya Monaco. Yang sama Monaco tuh kayak yang benderanya kayak Indonesia, ya. Tapi bentuknya lebih persegi dia. Terus sebelahnya Belanda juga ada negara kecil, Luxembourg. ya Luxembourg. Terus Jerman ya, tahu ya. Jerman. Ya, Polandia sebelahnya Jerman. Ya, itu Nazi ya, zaman Nazi. Terus ada Cekia, Ceko, Switzerland, terus Austria. Sebelahnya ada di antara Switzerland sama Austria itu ada satu negara kecil banget namanya Liechtenstein. Nah, percaya atau enggak Liechtenstein ini salah satu negara terkaya di dunia karena saking kecilnya gitu ya penduduknya makmur semua. Benar. Lirik. Makin kecil bang itu banyak uangnya. Ya, Singapura lihat tuh. Singapura kan Itu kaya raya banget ya. Dari Indonesia mah. Brunei Brunei. juga. Artikel Brunei juga satu. kaya raya. Monaco kaya raya. San Marino juga kaya raya. Yang agak miskin siapa? Vatikan. Vatikan miskin karena Indonesia ya juga
Itu isinya pendeta semua. Wah, Indonesia juga kayak Heeh. Ya, kayak kayak Indonesia korupsi. kaya sih. Cuman ya tahu Kayak sendiri. korupsi. Tapi kalau kan Timor suka Leste ada ini. di sini mah. Udah buah-buahan lokal teh kalau dijual ke negara-negara lain mah malah mahal. Tas anyaman di 27 juta. Di Jepang 245 yen. Jualan di situ dulu. Ayo, ongkosan belajar bahasa Jepang. Sore mau. Sekarang ini. Kata, oh susu. Sakugura bata terasahan. Jadi apa kan di Cina? Negara yang Kyrgyzstan, lewat apa ya? belum Pak. Kyrgyzstan belum. Tuh, itu di Eropa satu negara yang lewat apa ya? Austria udah, Hungari. Apa Hungaria, ya? Hungari, Bulgaria udah. Oh, Serbia ya? Udah deh. Serbia, Albania, Montenegro udah. Apa ya yang ketinggalan di Eropa? Satu lagi. Iya, satu lagi ya. Nih. Satu lagi. Liechtenstein udah. Ya udah ke Afrika dulu deh. Vatikan, Vatikan. Tentu rasa. Pakai bahasa Cina na etanya Bu. Di Soledad, licin tong. Licin tong. Alhamdulillah. Kan selicin tong. Tadi disungkul. Lu apa? Cinta. Licin tong. Cinta. Sakugura bata. Oh, Kroasia. Jadi ya pemain Sebelahnya Bosnia, pensiun ya naik Herzegovina. besok Itu yang lewat. ya kira anu di Nih Azerbaijan nih. Azerbaijan nama presidennya Ilham. Ilham. Ilham Presiden Azerbaijan kalau ya Ilham Aliyev. saya jadi presiden. Lalu korupsi. Belakangnya stan ya. Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, terus Pakistan, Mau ke korupsi payah tapi Afghanistan, gitu. jadi grup Hari etan korupsi kumaha kudu minta maaf ke kabehna. tahan lupa Pak. Sendiri-sendiri. Dihisap Kepo. apa kamu uangnya dikemanain? Kepo. Apa? Kepo. Pejabat tungkul. North Korea. Tadi kan North Korea oh kamu ji. Kayak rakyatnya kieu. Kim Jong Un besar. Langsung tembak di tempat. Tembak di tempat. Ya dihilangkan dari sejarah gitu. Buta. Viral seorang Bangladesh ya, sebelahnya India. Bangladesh anu ada nama bagusnya Pak. Ya Myanmar. itu. Ai, Dubai. Dubai itu OAE. Dubai. Dubai itu nama kota di Uni Emirat Arab. Ini Emirat Arab. Tapi mau ke Dubai. Nih Kamboja nih ya. Ini Wah, perdagangan manusia, dagang organ. negeri kartel Pak. Lagi kartel mah ini Meksiko.
Meksiko. Pablo Escobar. Iya, Pablo Escobar. Kamboja terkenal logamnya. Hmm. Wow. 15 menit. ya 3 menit lagi cukup nggak ya waktunya buat semua negara? Cukup. Tapi cuma Pulau Timur dan Indonesia, Rusia, Malaysia, dan Indonesia. Kapal laut. Indonesia, Malaysia, Rusia, Bekasi, well. Mozambik. Madagaskar. Lintang guli-guli baca, lintang 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 guli-guli baca. Kongo. Mencinta. DR. Dikit lagi Oh. Pak. The Kongo. Dokter Kongo. Itu satu lagi itu. Oh, good. Oh, Lesotho. Mali. Mail. 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 Si Mail orang kunci. Lu masih gitu lain masih kan boga barang Malawi, bagusnya beli Eswatini. singgih. Oh, negara di Arab ketinggalan satu, Kuwait tuh yang kemarin batal lawan Indonesia. Yo, Wes. New Zealand, terus Papua Nugini. ini ya, Palau. Tinggal sisa di ini ya, di tengah Samudra Pasifik ada macam-macam negara itu. Palau, terus Mikronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Tuvalu, 6 lagi Solomon Islands, 4 Vanuatu, lagi 3 Fiji, lagi Tonga, 2 Samoa. 1 lagi Sip. Banyak banget ya negara. Sisa waktu 53 detik. Cuma ada nggak ya provinsi di Indonesia? Oh, Santikus. Di demo. Wah, Islands of Indonesia. Apa aja nih? Paling kiri, ya Sumatera, Timur. nih Bangki, sebenarnya Sumatera nih apa nih? Aceh. Yang terkenal dengan loncat batunya. Yes. Aceh. Ya, tuh. Aceh. Ini berdasarkan ukuran ya, jadi paling gede nomor 1 ya Papua ya. Tuh. Buah, Terus New Guinea. Kalimantan atau nama bahasa Inggrisnya Borneo, Kalimantan. Terus Borneo, ada Pulau Jawa ya, Java, Jawa, Bali, Jawa, Jawa, Lombok, Jawa. Sulawesi. Madura tuh, Di mana Madura? Sulawesi ya. Bener. Yang paling Riau, atas tuh, Aceh, nah pulau Maluku. ini pulau. Maluku. Maluku tuh bukan pulau, bukan, itu nama provinsi. Pulaunya Pulau Buru, terus Pulau Seram, yang atas Seram. Halmahera. Halmahera, Maher. si Maher, Yos. Sudar, Ya sudah, Ya sudah, so. boleh. sudah boleh. Nah, ini nama provinsi nih, yang 2 ini. Apa dan apa? Coba tebak apa? Provinsi, Ya, Jawa Tengah. inisialnya BB. B. Bangka BB. Belitung. Nah, ya, Bangka dan Belitung. Tuh. Sajodo, Sajodo. Sakana. Sajojo, Ya, Hati sebelahan tuh ya.
Sumatera jeung Kalimantan gitu. Nusa Tenggara Barat isinya pulau apa lagi? Sumba sama Sumbawa. Terus ini Flores. Polres. Terus tuh ada Pulau Timor ya. Sama terakhir yang penghasil aspal terbesar di Indonesia nih. Pulau Ton. Oh. Nah, Yeay, beli bakso. Iya, beli bakso. ada sok ya. Kalau kalian mau nonton ya sukanya. Top 25 kota. Bandung pasti ada. Jakarta pasti ada. Palembang, Tasik, Tasik, Tasik. Semarang. Asik, Oh asik. ada. Oh ada tuh langsung. Populasinya banyak ya. Semarang. Oh iya Semarang, udah Semarang udah. Surabaya. Ah, Surabaya, Medan Tasik. magnet. Papua, Papua. Madura, Pak. Madura mah bukan nama kota. Ini kota ya. Apa? Jogja, Jogja. Padang. Aku Nah, ya. Padang. Jogja penduduknya dikit. Coba Jam sebelahnya jam. Jakarta tuh kan banyak kota-kota gede ya. Ada Bekasi, Pak, Depok, Bogor, Tangerang. Ada nggak Tangerang Selatan? Oh, enggak. Eta, Singaparna. Ya sih. Kota besar ya. Balikpapan, Samarinda, terus Samarinda. Banjarmasin, Makassar. Palangkaraya, enggak ding. Pontianak. Makassar. Ya, Kasar, Iya. Manado. Oh enggak, Manado ternyata kecil Halo. populasinya. Halo. Jayapura, enggak. Lagi dong. Bali, Lombok, Bali, Lombok. Denpasar. Lombok ya. Mataram ya, kota Mataram. Lombok. Enggak, ternyata. Bali, Pak, Bali. Bali, Lombok. Pasar itu. Mana? Bali, Mana? Lombok. Lombok, Maluku. Lombok itu pulau Mataram itu. Ini yang penduduknya banyak, Makulu, Pak. Makulu. Maluku. Maluku Maluku. enggak, penduduknya sedikit. Sedikit air. Kalah sama Tasik. Aceh. Aceh. Ya, kalah. Aceh, enggak. Banda Aceh. Aceh penduduknya dikit. Nah, Ini Tasikmalaya udah, terus Papua. Pekalongan coba. Oh, Pekalongan. ini Solo. Oh enggak, penduduknya itu masih sedikit. Lagi ya kota. Oh Malang. Nah kota Malang. Cari Selat yang Malang. penduduknya banyak gitu. Mana? malamnya habis Malang. Malang. Ya atau Malang gede ya. Allah. Hiwo. Wiwo. Allah. Tok. Hiwo. Ini itu. Hiwo. Wiwo. Sowan. Tok. Dutok. Dutok. Tok. Itu Oh ngetok. Batam. Sekoko. Aku cerita suratnya. Lagi ya dua lagi nih. Kota yang penduduknya banyak. Kokondo. Palembang. Nah, Jawa Barat teh kota teh Cimahi. Raja Ampat. Oh ada Cimahi. Cimahi banyak penduduknya kalau gitu. Eleh etan gena. Jogja. Ya, Jogja teh cuma 400.000 penduduknya teh nggak masuk. Mungkin ya. Dikit. Tasikmalaya itu 800 loh. Tasikmalaya 800.000 loh, banyak. Cimahi 600-an juga. Majapahit Ini atau Majapahit. Satu lagi nih, apa ya kota Cirebon mah cuma 300. Ya, Cirebon nggak masuk. Kalongan gitu kan. Cirebon, Pak. Ya, nggak masuk. Cimahi sih loh. Galunggung. Kalau lain kota ya tamat.
Bandung, Cimahi, Tasik. Kan Kota-kota loh, kota madya kayak Banten. Banjar, Bandung. Bogor, itu kan udah Kaleng, Kak. Sukabumi kayaknya. Enggak, Sukabumi enggak. Ratusan. Apa Serang, ya? Serang. Serang. Majalengka. Enggak. Majalengka bukan kota. Pajajaran. Ah, Hajet. tuh. Kaget apa Surakarta aja? juga bukan tadi. Purwakarta. Purwokerto bukan kota sih. Ya enggak ada juga. Tapi kan Enggak. Subang. Bang. Subang. Enggak. Subang bukan kota. di Subang. Nanya. Apa Di ya? Subang. Itu jatuh. Sekarang aku tak Nah, sudah langsung. Aku sekarang Pika Ambon. Orang Ambon tapi gak suka Pika Ambon. halo Pak. Raja Oh Melang. ya, aduh. Satu kota lagi. Asli bingung ya. Coba Probolinggo, Pasuruan, juga Batu Mojokerto, Malang. Batu, Malang. Batu, Malang ya, sebelahan. Tak, gagal kurang. Riau. Riau Pak. Kan baru itu, udah bukan baru mah udah, Riau. Bro. bukan. Mana sih kan udah kasih Sendiri. pakai. Itu nanti. Pare-pare nih Pak. Plosa itu kan Udah Di Palete Aceh. dekat Makassar. Ya Aceh nggak ada tadi, udah coba. Apa ya? 6, 55, 54, 53. bagus. Manado. Ada Gorontalo. Coba Gorontalo. Cikalang. Lalu Cikalang. apa? Ah, Coba. Cikalang. Jakarta. Tuh Serang harusnya ada. Banjarmasin belum. Bogor, Jakarta, Pak. Cilegon. Pak Bogor. Bogor udah, Cilegon. Binjai. Cilegon teh nggak nyampe. Cimahi. Cimahi udah ada. Ya, Gopat. Ya, udah timernya. Oh iya, ini kuisnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Gopat Dari tadi nyoba Tangerang Selatan deh, nggak bisanya so Tangerang tadi. Harusnya sama. Ya, susah mikir ternyata itu. Ya udah, Waktunya ya, pas Pak. ya habis. Minggu depan ulangan ya dari awal sampai akhir Oke. ya, belajar ya. Oh, Ya, kalian kan udah nyatet bagus, udah banyak nanya juga ya. Insya Allah lancar lah ya. Amin. Ya, Pak, udah ya. soalnya Kenapa ya, Om? gunung Indonesia kan, Pak? Ya, Soalnya gunung yang pernah meletus di Indonesia. yang paling besar letusannya. Kalau ada. menewaskan 8 juta orang. Oh, Indonesia sabar orang deh. Ya, Galunggung. Nanti coba masukin soal Galunggung gitu ya. Ya, oke. Hari ini segitu dulu. Terima kasih yang udah datang dan aktif juga ya bahkan ya kalian.
Ya, kita tutup dengan istighfar dulu. Lalu doa kafaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakak. Sama-sama. Sir. See you next time.